Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 31 Juli sampai tanggal 6 Agustus tahun 2022. Pertanyaan ini berangkat dari Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Dalam buku MTPJ Gemim tanggal 31 Juli sampai tanggal 6 Agustus tahun 2022, yang menjadi tema di sana adalah persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Persembahkanlah korban syukur dengan ucapan bibir yang memuliakannya. Jadi, di sini kita merefleksikan tentang hal ini, dan dalam upaya menolong kita merefleksikan tema ini, maka kepada kita disodorkan dua pertanyaan. Tidak usah berlama-lama, mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan itu. Yang pertama, jelaskan yang dimaksud dengan ungkapan persembahkanlah korban syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakannya menurut Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saudara sekalian, bagi saya ini adalah pertanyaan yang bagus sekali. Dengan pertanyaan ini, kita diminta untuk menggali teks kitab Ibrani. Dengan menggali teks, kita dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksud oleh pertanyaan ini. Oke, saya akan jelaskan kepada kita semua. Yang pertama saya mau jelaskan bahwa jemaat penerima surat Ibrani ini adalah jemaat yang berdomisili di kota Roma. Dan jemaat ini berlatar belakang agama Yahudi, agama yang dianut oleh bangsa Israel, agama yang akrab dengan binatang korban. Dalam setiap peribadahan selalu saja ada ritual binatang korban. Nah, bentuk ungkapan syukur bagi mereka yang menganut agama Yahudi adalah mempersembahkan binatang korban. Kemudian, oleh penulis kitab Ibrani, Yesus disebut telah menjadi korban penghapus dosa. Dia menguduskan umat yang percaya kepadanya melalui kematiannya. Jadi, Yesus menggantikan kita yang sudah seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Saudara dan saya berbuat dosa, dan seharusnya kita dihukum karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus menggantikan kita. Dia menjadi korban penghapus dosa bagi kita. Dia telah mati sekali untuk selama-lamanya demi keselamatan kita. Jadi kita adalah orang-orang yang ditebus oleh Yesus. Ditebus dengan nyawanya. Dia mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita, supaya kita tidak mendapatkan hukuman dari Allah, tetapi kita dibebaskan, diselamatkan oleh Allah. Kita dibebaskan, diselamatkan melalui penebusan yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib. Nah, penebusan ini terjadi dengan mengorbankan nyawa. Itu berarti penebusan ini sangat mahal nilainya. Sebab nyawa itu sangat mahal, nyawa itu sangat bernilai, nyawa itu sangat berharga. Nah, Yesus mengorbankan yang berharga itu. Yesus mengorbankan yang bernilai itu untuk menghapus dosa kita. Sebab untuk menyucikan dosa manusia harus ada darah yang suci yang dikorbankan kepada Allah. Dan darah Yesus adalah darah yang suci. Dan dia korbankan itu demi menebus dosa kita. Nah, karena pengorbanannya ini sangat mahal, nyawa yang dia korbankan itu sangat mahal, maka kita mensyukurinya, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus ini. Karena itu, penulis kitab Ibrani meminta kita untuk mempersembahkan korban syukur. Nah, korban itu bukan lagi dalam wujud binatang korban. Korban itu bukan lagi dalam wujud
ritual binatang korban, bukan. Sebab kalau itu yang terjadi, wow, kita harus membayar mahal. Berapa harga seekor kambing? Berapa harga seekor domba? Berapa harga seekor lembu? Mahal sekali. Tetapi kemahalan domba, kambing, lembu tidak semahal dengan nyawa yang Yesus korbankan. Yesus telah mengorbankan nyawanya demi keselamatan kita, dan pengorbanan itu sangat mahal. Karena itu kita diminta mengucap syukur kepada Allah dalam wujud ucapan bibir yang memuliakan Allah. Nah, ucapan bibir yang memuliakan Allah ini mengingatkan kita agar hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berkata-kata. Karena ucapan bibir ini, ketika itu dipersembahkan kepada Allah, itu berarti punya konsekuensi. Kita berupaya, berjuang menjaga ucapan bibir ini agar benar-benar kudus dan berkenan di hadapan Allah. Jadi setiap hari kita harus memastikan setiap ucapan kita, setiap kata-kata kita, setiap perkataan kita adalah perkataan yang memuliakan Allah. Itu jawaban atas pertanyaan pertama dalam buku MTPJ Gemim ini. Pertanyaan yang kedua, menurut saudara, bagaimana ucapan bibir menjadi korban syukur untuk memuliakan Tuhan? Saudara, dalam menjawab pertanyaan ini, kita lebih fleksibel dan santai. Mengapa saya katakan demikian? Karena pertanyaannya adalah menurut saudara. Itu berarti dimintakan pandangan saudara, pendapat saudara, logika berpikir saudara tentang hal ini, refleksi imanmu tentang hal ini. Nah, ketika kita diperhadapkan dengan realitas hidup yang berbeda, maka refleksi iman kita pasti berbeda. Oleh sebab itu, jawaban yang saya berikan ini merupakan refleksi iman yang saya miliki. Ketika diperhadapkan dengan pertanyaan ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan, lalu berupaya merefleksikannya. Dan refleksi iman itu yang saya share melalui kesempatan ini. Menjawab pertanyaan, bagaimanakah ucapan bibir menjadi korban syukur untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana ucapan bibir ini menjadi korban syukur untuk memuliakan Tuhan? Saya mencatat ada 3 hal penting di sini. Yang pertama, ucapan bibir menjadi korban syukur, itu berarti ucapan bibir atau perkataan kita itu yang dipersembahkan kepada Allah untuk kemuliaan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan bibir yang sedemikian itu dapat kita nyatakan dalam bentuk puji-pujian kepada Allah atau bernyanyi demi kemuliaan Allah. Jadi, ucapan bibir atau perkataan yang dipersembahkan kepada Allah itu dapat kita nyatakan, dapat kita wujudkan dengan bernyanyi bagi Allah, memuliakan Allah dalam persekutuan pribadi kita dengan Tuhan ataupun dalam persekutuan kolektif dengan jemaat. Yang ketiga, ucapan bibir yang telah dipersembahkan dalam bentuk pujian kepada Tuhan di dalam gedung gereja, di tempat-tempat ibadah, ucapan bibir yang sedemikian itu harus juga diterapkan dalam kehidupan, harus juga kelihatan dalam kehidupan. Munafik rasanya kalau kita di gereja memuliakan Tuhan, di tempat ibadah kita memuliakan Tuhan, bibir ini begitu kudus, begitu suci ketika kita beribadah, tetapi keluar dari ruang ibadah, bibir kita penuh dengan kata-kata fitnah, penuh dengan kata-kata makian, penuh dengan kata-kata yang merendahkan orang lain. Itu sesuatu yang tidak sinkron. Sesuatu yang tidak baik sebenarnya. Di gereja kita memuliakan Tuhan, mempersembahkan bibir ini, mempersembahkan ucapan bibir ini kepada Tuhan, tetapi di luar gereja kita berlaku sebaliknya. Jadi, dengan pertanyaan yang diajukan ini, kita sesungguhnya diingatkan bahwa ucapan bibir yang dipersembahkan kepada Tuhan itu bukan hanya nampak terlihat di dalam
gedung gereja atau dalam persekutuan ibadah manapun, tidak. Tetapi itu harus benar-benar terlihat di dalam kehidupan nyata, sehingga kita sungguh-sungguh terlihat bertumbuh sebagai pribadi yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang benar-benar memuliakan Tuhan melalui ucapan bibir kita. Pendekatan totalitas hidup kita persembahkan seutuhnya kepada Tuhan, karena Dia telah menebus kita. Diri kita yang berdosa ini telah ditebus oleh Tuhan, dan kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan ucapan bibir yang memuliakan Tuhan. Demikianlah beberapa hal yang boleh saya sampaikan melalui kesempatan ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.